Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahil ladzi fatarani rabbil alamin. Kita mulakan kajian kita dengan baca suratul Fatihah dengan niat semua yang kita niatkan, hajat yang kita hajatkan, doa yang kita panjatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan, Allah permudah, Allah berkahi. Kemudian juga setiap yang punya sakit baik zahir maupun batin semoga Allah sembuhkan. Yang sudah meninggal semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah tempatkan dalam syurganya. Serta keluarga kita dijadikan keluarga yang soleh salehah, sakinah mawaddah rahmah, keturunan soleh salehah, wali waliyah, zahid zahidah, alim alimah, dai daiyah, serta seluruh daripada kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa masyayikhuna wa waliduna salafuna salihun hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wastajib lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir sampai mana, Pak? Hari raya udah, gerhana udah, istisqa udah, salat khauf ya. Insyaallah. Yarhamukumullah. Punten Bapak, bukunya mohon dinaikin sedikit. Kan ada hadisnya gitu ya. Bukan karena buku saya, bukan. Santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pembahasan adalah sholat khauf. Khauf itu artinya takut. Jadi sholat fardu tapi dilakukan pada masa perang atau ketika takut datang musuh. Belum perang tapi sudah khawatir musuh akan datang. Jaga-jaga berarti udah siaga ya. Atau sholat ketika khawatir terhadap diri maupun harta. Misalnya lagi sholat tapi ada gempa, lagi sholat tapi ada tsunami. Nah, bagaimana sholat wajib kita ini? Apakah tetap dilaksanakan seperti biasa? Kemudian nanti kalau kena gempa ataupun tsunami ya semoga jadi jihad gitu. Atau ada solusi dari agama gitu masalahnya. Nah, inilah solusi daripada baginda gitu ya Pak ya, daripada tata cara yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mana tadi? Sebentar Pak. Mana tadi ini? Ya, sholat khauf ini dibagi menjadi 3 ini karena perang Pak ya. Sebelah mana dulu? Kiri dulu.
Sebelah kiri dulu Pak ini. Ya, yang sebelah kiri tuh. Jika musuh akan datang bukan dari arah kiblat atau dari arah kiblat, namun terdapat penghalang untuk melihat datangnya musuh. Ini perang zaman dulu tapi Pak. Zaman sekarang dari mana-mana gitu kan. Dari jauh malah musuhnya ini kan. Nggak kelihatan musuhnya gitu. Artinya pakai roket, pakai rudal, pakai satelit itu udah nggak jelas ini kan dari mananya. Tapi ini perang zaman dulu ini maksudnya. Kira-kira musuh kalau kiblat itu dari barat, misalnya sekarang kita di sini nih barat, berarti musuhnya itu di selain barat atau dari barat tapi nggak kelihatan. Maka ini cara pertama yang pernah dilakukan Nabi SAW di perang Dzatur Riqa. Dzatur Riqa itu artinya potongan-potongan kain. Jadi dulu para sahabat itu ikut perang ini itu sampai sepatunya bolong sehingga ditambal-tambal. Itu juga ada yang mengatakan demikian. Dzatur Riqa itu karena sepatunya sudah sampai bolong-bolong. Itu Dzatur Riqa. Ada juga yang mengatakan Dzatur Riqa itu maksudnya potongan-potongan kain yang dipakai Nabi untuk jadi panji ataupun jadi benderanya. Itulah. Nah, intinya begitu. Ini pernah dilakukan oleh baginda Nabi. Nah, caranya ini agak panjang sedikit Pak ya. Imam bagi dua kelompok. Nah, sebenarnya ini sebelum kita masuk ke pembahasan ini Pak, ini adalah bukti bahwa sholat jamaah itu sangat amat penting gitu loh. Gitu maksudnya. Kan kalau mau enak mah, udah masing aja dulu sholat wajah gitu kan. Nanti kalau udah beres kita jaga lagi, kan enak begitu kan? Masing-masing aja dulu, kayak bapak kerja bakti. Biasanya kan kita mah nggak pernah nggak apa juga, kurban juga udah sholat masing-masing kadang-kadang kan, ngurusin kurban doang. Nah ini Nabi itu lebih daripada itu, bukan sekedar ngurusin daging korban, bukan sekedar untuk kerja bakti, bukan sekedar ada beberes arisan ataupun yang semisalnya acara keluarga, tapi perang. Itu pun sama Nabi dipaksa tuh sahabat untuk sholat jamaah. Kayak apa ini coba ini kan. Jadi Nabi itu adanya tata cara sholat khauf itu demi menjaga sholat berjamaah. Itu intinya sih sebenarnya. Nah makanya ini karena Nabi tahu sekali bahwa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu datang kalau berjamaah. Wa inna yadallahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu datang itu kalau kita ini bersatu. Wasta'inu bisobri wassalah itu minta pertolongannya dengan sabar dan sholat. Sholat yang kayak gimana? Sholat yang diterima oleh Allah. Mudahnya diterima oleh Allah itu dengan berjamaah. Nah makanya ini penting ini. Belajar sholat khauf itu lebih sekarang ini nggak bisa ngamalin Pak. Tapi lebih paham bahwa penting sekali sholat berjamaah untuk menghadirkan pertolongan Allah. Nabi itu sampai maksain untuk berjamaah. Ini penting ini, maksain diri untuk berjamaah. Caranya gini, imam membagi dua kelompok. Ada yang kelompok pertama hirosah, berjaga ke arah musuh yang akan datang. Jadi kalau musuhnya lewat utara, selatan, timur, kita ini ke barat, maka mereka berjaga menghadap bukan kiblat. Karena kan sholatnya ngadep kiblat, musuhnya bukan dari arah kiblat. Berarti harus ada yang sholatnya nanti. Jadi jaga dulu, Pak kan ya, jelas ini ya. Kelompok kedua, sholat bersama imam 1 rakaat. Kalau sholatnya kalau sholatnya itu dikosor. Ya memang ketika Nabi melakukan sholat itu dikosor 4 jadi 2. Ngerti ya Pak? Karena perjalanan kan musafir. Jadi karena sholat dikosor 2 dibagi 2 sholatnya. Kalau sholatnya 2 rakaat kan dibagi 2 itu 1-1. Tapi kalau seandainya sholatnya maghrib misalnya, makanya kalau dulu itu Pak perang itu enggak malam tuh enggak perang. Jadi malam tuh istirahat masing-masing. Ngerti Pak ya? Nabi akan mulai peperangan itu setelah subuh. Makanya sebutnya
wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha, terus fal mughirati subha, demi kuda-kuda mughirat yang menyerang subha, setelah subuh. Disebutnya jadi pasukan subuh ini. Jelas ya Pak ya? Jadi nggak bisa kalau ngikut perang kalau sholat subuhnya aja nggak jamaah, itu nggak usah ikut perang, itu malah jadi penghambat pertolongan Allah kalau nggak ikut perang kalau nggak sholat subuh berjamaah ini kan. Nah terus kalau udah malam itu memang rehat. Jadi yang dilakukan Nabi itu adalah siang. Kalau siang berarti sholatnya kalau nggak zuhur, asar. Nah zuhur asar bisa dikosor. 4 jadi 2, 4 jadi 2. Jadi para sahabat itu ikut bersama, yang ikut sholat bersama Nabi shift pertama itu sholat 1 rakaat. Nanti yang jaga sholat di rakaat kedua bersama Nabi. Ini Nabi jadi sholatnya sekali tapi jamaahnya gantian 2 shift, 2 termin. Jelas ya Pak ya sampai sini ya. Nah terus mana tadi? Tapi kalau misalnya maghrib, ya udah berarti yang pertama itu 2 rakaat, nanti yang shift kedua tuh di rakaat ketiga gitu. Karena nggak bisa dikosor Pak, nggak ada 1,5 kan maghrib itu, jadinya tetap 3, cuman 2-1 gitu. Ngerti ya Pak ya? Kalau subuh ya jelas 2, jadi 1-1 jadinya. Intinya bagaimana keadilan merata. Adil bukan hanya dalam masalah dunia, tapi adil dalam pahala. Coba ini Pak, Nabi itu ingin biar para sahabat yang walaupun dia jaga bersama Nabi, bisa sholat bersama Nabi. Ngerti ya Pak ya? Makanya dibaginya begitu adil. 1 rakaat shift pertama, nanti 1 rakaat shift kedua. Terus 1 rakaat dulu, berarti sampai sujud yang kedua. Rakaat pertama, sampai sujud yang kedua. Setelah imam naik ke rakaat kedua, mereka nih si pertama niat mufarokoh, berpisah dari imam. Saya niat berpisah dari imam. Mufarokoh. Ini biar apa? Biar menyempurnakan sholat masing-masing. Jadi yang shift pertama ini dia ngejar. Nabinya, imamnya ngapain? Imamnya manjangin bacaannya Pak. Jadi yang jadi imam ya kudu hafalannya banyak lah, atau ya kulhu diulang-ulang lah pokoknya. Intinya biar yang belakang ini selesai dulu sholat. Setelah yang shift pertama tadi itu selesai sholat, baru mereka gantian jaga. Shift yang tadi jaga, sholat bersama Nabi. Ini yang saya bilang nih kan mestinya daripada repot-repot, ini dalam keadaan genting, musuh udah mau datang, mestinya ya udahlah, ya sholat berjamaah pun yang penting berjamaah lah, dua juga nggak masalah, kan mestinya begitu Pak, mestinya kan, secara logika kita tuh mestinya begitu. Yang penting adalah sholat, tapi ternyata enggak. Nabi itu yang penting sholat berjamaah. Enggak juga. Yang penting sholat jamaah dalam satu kesatuan. Itu baru penting. Jadi kalau misalnya yang penting tuh sholat jamaah, ya mendingan 2 selesai. Biar beres, biar cepet gitu maksudnya. Atau seperti di pom bensin, seperti di kasir Indomaret. Sholatnya mungkin bergantian. Tetap ada yang jaga, cuma bergantian sholatnya gitu kan. Tapi enggak ini. Nabi itu tetap mau semua sholat di satu komando. Sama Nabi semua sholatnya. Ini caranya. Jadi ketika yang kedua sholat, berarti kan yang kedua itu baru rakaat pertama. Shift kedua ini sholat nih Pak. Berarti shift kedua baru rakaat pertama, imamnya sudah rakaat kedua. Waktu imamnya tasyahud, baginda Nabi itu tasyahud, maka shift yang kedua ini nambah 1 rakaat, nggak perlu mufarokoh. Nah ini pengkhususan, mestinya secara hukum normatif ya, orang kalau ketinggalan 2 rukun dalam berjamaah sholatnya batal. Makmum secara hukum normal, kalau ketinggalan atau mendahului 2 rukun
gerakan, itu sholatnya batal. Imamnya baru masih berdiri, makmumnya udah ruku, i'tidal, mau sujud, batal karena mendahului 2 rukun. Ruku, i'tidal 2 tuh. Turun batal. Atau ketinggalan 2. Imamnya udah ruku, i'tidal, makmumnya masih berdiri. Waktu imamnya mau turun, makmumnya batal karena melebihi 2 rukun. Jadi nggak boleh mendahului 2, nggak boleh ketinggalan lebih daripada 2. Bisa dipahami ya Pak ya? Itu hukum normal. Tapi ini dalam keadaan sholat khauf. Sholatnya sholat fardu. Sholat zuhur tadi, sholat asar tadi. Tapi tata caranya diperbolehkan melebihi daripada imam, lebih daripada 2. Ya 1 rakaat karena kurangnya. Jadi makmum ngejar sendiri yang 1 rakaat kurangnya. Bukan ikut imam tasyahud nanti salam baru nambah, bukan. Justru imamnya memperlama tasyahud. Jadi baginda Nabi itu dilamain waktu berdiri rakaat kedua, dilamain ketika tasyahud. Tujuannya apa? Kenapa enggak salam kemudian nanti nambah aja kayak orang masbuk gitu kan? Enggak. Tujuannya lagi-lagi biar adil Pak. Ajib ini. Biar shift yang pertama mendapat kemuliaan takbiratul ihram bersama Nabi. Shift kedua dapat kemuliaan salam bersama Nabi. Kayak apa itu adilnya itu kan? Sampai begitu maksudnya. Ya kalau seandainya mereka nambah kan mereka nggak dapat salam bersama Nabi. Jadi minimal kalau nggak dapat permulaan sholat bersama Nabi, minimal dapat salamnya Nabi. Oh Bapak kalau disalami Nabi assalamualaikum, salam sejahtera atas kalian, itu salam dari Nabi, pasti mustajab Pak. Udah jelas itu udah, dunia akhirat itu udah selamat. Ngerti ya Pak ya? Jadi begitu hebatnya ini. Kata Allah juga disuruh fasolli alaihim inna sholataka sakanulahum itu. Nabi suruh ngedoain orang yang bayar zakat. Suruh bersolawat, suruh mendoakan orang yang bayar zakat. Karena solawat atau doanya Nabi kepada orang yang bayar zakat itu akan jadi ketenangan untuk mereka. Akan jadi keselamatan untuk mereka. Jadi gimana nggak bangganya, gimana nggak mulianya orang yang dapat salam Rasul. Makanya mereka menyempurnakan dulu, Nabi panjangin tuh tasyahudnya sampai nanti mereka semua sudah tasyahud, kira-kira baru Nabi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Mereka pun salam. Ini cara yang pertama. Ketika kapan? Ketika dia punya musuhnya tidak dari arah kiblat. Jadi harus ada yang berkorban sholat agak belakangan, intinya gitu. Karena nggak ada arah kiblat kan? Ini sebelum terjadi berkecamuk perang, sebelum terjadi perang tentunya ya Pak. Itu tata cara sholat Nabi di perang Dzatur Riqa. Nah sekarang ada juga Nabi pernah melakukan tata cara yang kedua di Batni Nakhil. Tata cara yang kedua ini lebih mudah. Nabi sholat 2 kali intinya gitu. Jadi pada shift yang pertama sama-sama ada yang jaga dulu. Tapi Nabi sholat dulu sama yang pertama sampai salam. Nabi ulang lagi sholat sama yang kedua sampai salam. Mudah ini men. Yang kedua ini paling gampang ini ya. Jadi imamnya sholat 2 kali. Di sini juga dalil sholat i'adah. Sholat apa Pak? I'adah. Sholat ngulang. Bapak sholat di masjid. Pengen juga sholat berjamaah sama ibu di rumah. Nah, biar ibu juga paling enggak lah dapat pahala berjamaah 27. Gitu kan? Ya kan afdolnya tetap perempuan sholat di rumah. Nah, maka Bapak setelah sholat di masjid, Bapak pulang ke rumah jadi imam untuk istri. Nah, ini kayak gini, sholat 2 kali namanya sholat i'adah. Niatnya sama Pak. Gitu ya. Cuma harus Bapak yang jadi imam harus niat imaman, itu harus ada. Karena sholat i'adah, sholat ngulang. Ini sholat untuk menemani, memberikan sedekah pahala kepada orang lain biar dapat pahala jamaah.
Sama kayak orang baru datang, terlambat, celingak-celinguk, orang udah pada selesai lagi pada zikir. Baiknya Bapak ada yang bangun, kemudian Bapak tahu, Pak mau sholat jamaah, ayo saya temenin. Bapak boleh jadi imam, boleh, jadi makmum boleh. Ini ya gitu ya. Dan itu sedekah lebih besar daripada sedekah duit, Pak. Karena menyelamatkan dia daripada sifat munafik. Karena kan jamaah. Walaupun kalau dia sholat sendiri pun di masjid, kata Nabi dapat pahala berjamaah. Walaupun sholat sendiri. Karena dia datang, fawajadan nasa qad shalau, dalam hadis itu melihat orang-orang udah pada salam. Udah selesai sholatnya. Tetap kata Nabi Allah mengasih pahala berjamaah kepada orang kayak gitu. Tapi kita ingin biar dia sempurna dapat pahala jamaahnya kan. Nah sehingga kita temani ini seperti Sayyidina Abu Bakar. Nabi bilang man tasaddaqa ala hadza. Siapa yang mau bersedekah nih sama orang ini? Dia terlambat datangnya ke masjid. Nah ini penting Pak. Ada respon gitu. Rescue. Nolongin orang biar berjamaah. Jadi walaupun Bapak udah jamaah. Ya apa ya? Boleh jadi imam. Boleh jadi makmum. Namanya sholat apa tadi? I'adah. Nah ini Nabi itu sholat 2 kali biar sahabat dapat barokah sholat bersama Nabi. Ada satu hadis begini Pak. Man sholla khalfa maghfurin ghufira lahu. Ada sebuah riwayat, orang yang sholat di belakang imam yang sudah diampuni dosanya, maka makmumnya pun ikut diampuni dosanya. Makanya itu kalau imam kita itu betul orang soleh, beruntung kita. Cukup sholat di belakang mereka gitu kan, kita dapat pahala juga gitu. Dapat ampunan dosa juga. Masya Allah. Nah ini apalagi kalau sholatnya di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas itu Pak ya Pak ya. Itu tata cara pertama. Dalam kondisi musuh bukan dari arah kiblat. Bisa dipahami? Ya imam pertama jadi bikin 2 kelompok. Sholat yang pertama dengan shift pertama, satunya hirosah, 1 rakaat imamnya. Kemudian nanti di rakaat kedua yang shift pertama ini mempercepat sholat, gantian yang berjaga ikut sholat bersama imam. Sampai nanti ketika tasyahud shift yang kedua ini menyempurnakan sholatnya sendiri agar salam bersama imam, gitu kan? Kemudian cara yang kedua, imam sholat 2 kali. Sholat bersama shift yang pertama, selesai gantian jaga, sholat lagi bersama shift kedua. Bisa dipahami Pak ya? Mudah insya Allah. Yang penting panjang-panjang itu dapat intinya gitu. Gambaran itu Bapak bisa gambarin gitu ya. Karena bagaimana juga ini sampai diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Ini tata cara sholat ini gitu kan. Terus yang kedua, sekarang bagian yang kedua. Jika musuh akan datang dari arah kiblat dan tidak ada penghalang pandangan, dan ini sholatnya Nabi di Asafan, di Ghazwah Asafan. Nah ini musuh akan dari sana, tapi kita bisa standby dalam sholat, bisa sambil jaga, intinya gitu. Kalau tadi nggak bisa sambil jaga sambil sholat, sebab karena musuhnya bukan dari arah kiblat, atau dari arah kiblat tapi ada gunung, ada benteng, ada apalah macam-macam yang nggak bisa. Kalau mereka nyerang tiba-tiba tuh kita nggak tahu gitu. Makanya ada yang jaga dulu. Kalau yang ini kita bisa jaga sambil sholat, intinya begitu. Musuh dari arah kiblat, gitu ya, dan tidak ada penghalang. Caranya semua ikut sholat bareng sama imam. Kalau tadi dibagi 2 shift, kalau ini nggak ada shift-shiftan. Shift-shiftannya di dalam sholat. Gimana ceritanya? Imam membagi jamaah menjadi 2 shaf. Ini 2 shaf itu hanya gambaran dasarnya. Mau jadi 4 shaf boleh, 3 shaf boleh, 10 shaf boleh gitu ya. Membagi jadi 2 shaf. Mereka memulai sholat secara bersama-sama. Kalau tadi kan beda, ada yang jaga ya. Ketika imam ruku' dan i'tidal, maknanya kalau ruku' dan i'tidal, mereka semua ruku dan i'tidal. Jadi imam ruku semua ruku, imam i'tidal semua i'tidal. Jelas Pak? Nah perbedaannya adalah setelah i'tidal, sujud. Waktu imamnya sujud, shaf yang pertama i'tidalnya panjang, jaga.
Gitu ceritanya. Karena dan ini sambil bawa senjata, Pak. Takutnya ketika lagi sholat tiba-tiba diserang. Makanya ada yang iktidalnya dipanjangin, mereka semua sujud. Yang pertama maksudnya, shaf pertama sujud bersama imam, baginda Nabi maksudnya. Shaf yang kedua berdiri, jaga dia. Sambil iktidal, sambil. Kan kalau secara hukum normal, kalau tadi hukum normal dilanggar gara-gara adat ini kan, keadaan khauf ini. Sekarang juga melanggar hukum normal. Hukum normalnya, iktidal itu ada batasan waktu. Yaitu seukuran baca Fatihah. Kalau lebih iktidal, lebih daripada waktu yang memungkinkan bisa baca Fatihah, maka mestinya batal. Kan iktidal itu nggak boleh lama-lama, Pak. Iktidal itu setelah mil as-samawati wa mil ardi syai'in ba'du, gitu ya. Kalau nggak membaca bacaan sunnah lainnya, Bapak baca doa, Bapak baca apa macam-macam selain kunut ya. Ternyata setelah baca syai'in ba'du itu bisa ngebaca Fatihah ya kira-kira 2 menit. Maka batal sholatnya. Karena iktidal rukun pendek. Sama kayak duduk di antara 2 sujud. Gitu ceritanya Pak. Tapi di sini iktidalnya malah panjang. Karena ada tadi jaga. Ada tugas jaga. Shaf kedua berjaga sambil iktidal. Setelah shaf pertama bangkit berdiri ke rakaat kedua. Jadi imam sama shaf pertama sujud ya. Duduk di antara 2 sujud, kan gak lama. Sujud lagi, udah sujud 2 kali kan. Setelah sujud 2 kali kan berdiri. Nah, waktu imam berdiri dengan shaf yang pertama, shaf yang kedua baru sujud. Jadi gantian jaga jadinya. Yang penting ada yang berdiri. Ngerti kan Pak ya? Nah, ketika shaf yang kedua sujud, imam baru ngelanjutin sholat. Nanti, ini afdalnya ini. Waktu disunahkan imam memperpanjang bacaan hingga shaf kedua dapat menyusul. Menyusul ke rakaat kedua. Berarti imam bacanya dipanjangin biar sampai menyusul. Hingga mereka semua dapat melakukan salam bersama-sama. Lakukan hal ini sampai akhir sholat agar sama-sama salam, sama-sama takbiratul ihram. Yang beda cuma di mana? Yang beda di mana? Di sujud. Sujud, duduk, sujud. Itu aja yang beda. Yang lainnya sama. Jelas siapa ya? Oke, ini sholat Nabi di Asafan. Yang jelas imamnya tidak membagi shift. Sholatnya bareng, cuma ketika sujud, shaf pertama sujud, shaf kedua jaga. Gitu aja, sampai rakaat berikutnya. Cuma afdolnya pada rakaat yang pertama, yang sujud duluan itu shaf pertama. Nanti di rakaat kedua gantian. Yang sujud bersama imam shaf kedua. Bareng. Nanti ditunggunya di tasyahud akhir. Waktu tasyahud akhir ditungguin sama imam biar bisa nyusul. Nyusul ini ya, sujud, duduk, sujud, tasyahud. Begitu. Jadi bergantian ininya, jaganya. Jelas sampai sini Pak ya? Oke, berikutnya. Apa tuh? Kan cuma 2 shaf doang ya. Depan sama belakang. Pasukan Nabi itu berapa banyak gitu kan? Kalau jemaah kan shaf lebih dari 2, 3 lah 4 gitu. Kalau pertahanan itu tadi hanya shaf 1 dan shaf 2 udah. Iya. Berarti shaf 1 panjang. Iya, begitu emang. Iya. 2 shaf saja. Emang begitu. Jadi shafnya bisa dilakukan panjang karena tempatnya memungkinkan. Makanya tadi saya bilang 2 shaf itu hanya hitungan dasar. Jadi kalau misalnya mau dibikin 3 shaf, 4 shaf, 5 shaf nggak masalah. Jadi nanti dibaginya tinggal dibagi 2 yang penting. Maksudnya dibagi 2, misalnya ada 5 shaf. 3 shaf pertama ikut sujud bareng dengan imam. Nanti 2 shaf berikutnya ini yang kedua. Begitu jadi. Maksudnya 2 shaf itu hanya hitungan dasar. Artinya dibagi 2 belah shafnya. Begitu maksudnya. Iya, 2 shaf gitu ya.
Terus kemudian sekarang yang ketiga. Nah, ini saat perang udah mulai. Kalau tadi kan baru siaga. Ya Pak ya. Sekarang ini keadaan darurat atau syiddatul khauf atau ketika saat berkecamuk perang. Perangnya udah mulai nih, udah mulai iltibas dia, udah mulai campur aduk antara mana pasukan musuh, mana pasukan Islam. Ini udah jadi satu. Dan ini dilakukan saat keadaan darurat juga. Sama tadi, waktu lagi sholat, tiba-tiba kok goyang. Nah, ini Bapak pilihannya apa ini? Pilihannya apa? Insya Allah lah mati syahid. Nah, Pak, itu mati konyol bukan mati syahid. Kabur, Pak. Karena menyelamatkan nyawa itu wajib. Gitu Pak ceritanya gitu ya. Bapak nggak usah begitu, nggak usah begini malah. Biar dikata mati dalam sholat. Nih itu udah salah lagi niatnya nih kan. Bukan. Jadi pertimbangannya itu adalah ini menyelamatkan nyawa. La tulqu bi aidikum ila tahluka wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kata Allah juga. Jangan kalian menyebabkan diri kalian dalam kebinasaan. Tapi kalau dalam keadaan kayak gitu, terus gimana dong? Kabur. Jelas ya Pak ya? Ini kan kalau ngerti itu enak. Saya waktu pas lagi ngelihat yang di Lombok tuh, kasihan itu Lombok kan berkali-kali itu kan. Ya kan yang waktu itu di masjid itu, ada makmum yang bingung dia. Mau lari, balik lagi ke dalam sholat. Dalam keadaan genting, udah hilang ilmunya, nggak tahu lah maksudnya ngerti atau nggak ngerti. Tapi itulah ya, ini makanya penting. Jadi kita ini Pak, ibadah juga itu ada apa istilahnya? Ada rule-nya gitu. Nggak begini nggak. Ini kan yang penting di dalam jalan Allah. Gitu. Misalnya gitu kan, ini kan di apa namanya di dalam masjid. Nah begitulah lebih kurang. Terus kemudian kita nggak mau tahu lah dengan kemaslahatan dan kemudorotan gitu pokoknya. Ini kan di masjid. Enggak. Ya enggak begitu jadi. Jadi ada pertimbangannya ya. Pertimbangan ini diantaranya adalah ada sholat darurat. Bapak kabur tapi tetap sholat. Itu ceritanya. Sholatnya tetap dilanjut tapi sambil kabur. Gitu ceritanya. Kita lihat ya Pak ya. Sholat dilakukan dengan bagaimanapun yang memungkinkan. Pokoknya sambil lari, sambil lompat, jungkir balik. Karena dalam keadaan darurat ini kan, terus lakukan sholat. Jadi bukan dibatalin, bukan. Nggak ngadep kiblat, yang penting ini. Namun melakukan ruku dan sujud dengan isyarat membungkukkan badan. Itu pun kalau memungkinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Gitulah lebih kurang. Gambarannya tuh gitu gambarannya. Tapi ada solusi gitu loh. Solusi untuk menyelamatkan diri gitu. Jadi bukan sok-sokan gitu maksud saya ini. Hati-hati Pak, hati-hati. Kadang-kadang salah niat. Niatnya biar dikata husnul khotimah gitu. Biar dikata mati dalam sujud. Masya Allah gitu kan. Padahal karena mati. Nggak tahu ilmu tuh mah. Gitu. Iya mati konyol. Ya untuk keputusannya mah terserah Allah ya, kita nggak bisa menghakimi bagaimana di hadapan Allahnya. Apakah memang dianggap mati syahid gitu ya, atau mati sangit gitu maksudnya. Apa mati karena nggak tahu ilmunya, itu mah terserah Allah ya. Cuman memang secara fikih bukan begitu. Cara fikih itu justru nyawa itu didahulukan. Karena kalau sholat itu kan memang kita mau kuta, ada batasan waktunya. Menyelamatkan diri tuh nggak bisa begini misal Pak. Udah azan nih, tapi saya dokter bedah misal. Ini pasien udah ngap-ngapan, perlu segera dibedah. Dok, gimana dok? Tunggu. Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat jamaah terlebih dahulu. Allah yang akan datangkan pertolongan. Enggak bukan begitu, bukan. Ini nyawa ini masalahnya. Jadi maksudnya gini, jos-josan dalam iman perlu juga ada ilmunya. Itu maksud saya. Makanya Nabi itu Pak, para sahabat tuh banyak yang jos tuh. Sayyidina Abdullah bin Amr itu ya Allah karim, paginya puasa, malamnya ibadah, baca Quran, waduh udah kayak apaan tahu. Sama Nabi itu justru diturunin josnya itu. Sama Nabi itu, kata Nabi, sum wa aftir. Nanti puasa kadang, buka juga kadang-kadang, buka puasa. Paling banter kata Nabi, udah puasa ada 3 hari dalam sebulan aja.
Sama Nabi itu suruh sum min kulli syahrin salasata ayyam fa innahu siyamud dahr. Itu kata puasa 3 hari aja tiap bulan udah. Enggak usah banyak-banyak. Kata Nabi itu malah justru bukan bagus kamu, enggak, karena lagi jos. Dia obatnya lain, Pak. Kalau orang lagi kurang semangat ibadah, kita motivasi biar jos. Orang terlalu jos kita turunin. Dan itulah ulama, begitu memang. Jadi obatnya beda-beda. Enggak semua sama gitu, enggak semuanya semua harus jos, enggak. Suruh diturunin sama Nabi itu. Coba perhatikan dulu itu, istri kamu punya hak loh untuk digauli, untuk diajak bercanda, untuk diajak jalan-jalan. Ada itu juga. Fa inna li zaurika 'alaika haqqa wa li zaujika 'alaika haqqa wa li 'ainaika 'alaika haqqa. Itu sama Nabi itu diturunin itu. Suruh 3 hari doang setiap bulan. Kata dia, fa ini aqwa 'ala aqdzalik. Saya lebih kuat daripada itu, Rasul. Kata Nabi, ya udah deh, puasa paling enggak sehari puasa, sehari enggak, itu puasa Nabi Daud, dan itu udah enggak ada yang lebih daripada itu, enggak usah. Lebih itu daripada itu enggak usah. Baca Quran juga begitu sama Nabi itu, khatam setiap seminggu aja. Berarti maknanya sebulan 4 kali khatam. Udah paling banter kata Nabi. Paling ada riwayat 3 hari itu udah paling banter dah. Lebih daripada itu malah ente enggak paham, nanti terlalu cepat. Jadi ada yang kata saya lebih kuat daripada itu Nabi. Nggak usah, turunin sama Nabi itu, diturunin. Ada yang kayak gitu Pak maksudnya ya. Nah ini juga sama. Jadi gimana menempatkannya itu perlu ilmu itu maksud saya. Kapan perlu dijosin, kapan perlu diturunin, direm gitu. Kan nggak bisa gas terus, kan nggak ada remnya itu kan gas. Oke gas lagi. Itu nggak bisa itu makan. Nah, jadi ini sholat dalam keadaan darurat itu ada solusinya karena nyawa itu memang perintah Allah juga untuk ini. Makanya dulu itu kasus intihar ya, bom bunuh diri itu jadi polemik ulama itu. Ini bom bunuh diri itu memang boleh apa enggak gitu masalahnya ini kan? Karena tadi gitu, kalau dalam keadaan darurat, perang dan sebagainya mungkinlah itu kan. Nah, itu sampai dipermasalahkan hukumnya lah gitu. Jadi karena tadi pertimbangannya ini juga bunuh diri itu juga haram gitu maksudnya. Jadi kalau sekarang ditujukan untuk sesuatu yang baik, apakah bisa jadi halal lah itu kan? Dan haram itu nggak boleh kecuali perkara yang wajib. Haram itu nggak boleh dilanggar kecuali untuk perkara yang wajib gitu maksudnya. Terus sholat dilakukan bagaimanapun. Mana tadi? Isyarat. Dan tidak boleh berteriak atau bicara. Ini aja yang nggak boleh. Bapak mau lompat boleh, gerak 3 kali berturut-turut boleh, sambil lari jungkir balik tiarap boleh. Yang nggak boleh 1, teriak, ngomong nggak boleh. Jadi tetap baca-bacaan itu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim misal pakai pedang ini misalnya kan. Bismillahirrahmanirrahim gitu lebih kurang ya. Tapi ngomong wah nggak boleh, batal. Kata ulama sih begini sih, karena teriak itu tanda pengecut. Wah begitu. Ini ketika perang lawan musuh kan, kalau pakai teriakan itu kalau teriaknya bukan zikir maksudnya, kalau teriaknya masih zikir itu nggak batal maksudnya. Ini tuh tanda pengecut kalau sampai teriak tuh. Rembo, wah itu Rembo ataupun Jet Li atau apa itu kan, itu tanda pengecut aja itu. Dimaafkan gerakan lebih dari 3 kali berturut-turut dan tidak menghadap kiblat, boleh. Kalau sudah aman, Bapak udah lari jauh nih. Tapi ya naudzubillah jangan sampai kita kena juga Pak ya. Ini kan dalam keadaan jangan Bapak dah. Dia udah lari jauh. Ini kan tadinya karena gempa, takut ketiban kan. Ya memang Nabi bilang orang yang mati karena ketiban itu syahid. Ya kalau nggak sengaja apa maksudnya. Kalau Bapak sengaja kan sama kayak misalnya Bapak bakar rumah terus masuk. Kata Nabi al-harik syahid. Orang yang mati kebakar itu syahid. Lah kalau misalnya ada lagi kebakaran terus Bapak sengaja masuk biar jadi syahid. Ya gosong itu namanya. Jangan salah ini, itu maksudnya pertimbangan itu di sana tadi kan. Nah sekarang kalau udah aman langsung sholat sebagaimana mestinya di tempat masing-masing, menyempurnakan. Jadi saat ketika langsung ngadep kiblat. Jadi kalau udah lari jauh nih udah aman ini, Bapak rakaat ketiga, ya rakaat ketiga lanjutin gitu maksudnya. Tinggal tasyahud aja langsung duduk berarti tasyahud doang gitu. Intinya begitulah. Ini tata cara sholat syiddatul khauf, sangat amat takut. Termasuk juga lagi sholat, terus tiba-tiba, kan tadi kan syiddatul khauf itu untuk menyelamatkan jiwa dan menyelamatkan harta. Lagi sholat,
tiba-tiba ngelihat motor lagi di kotrek-kotrek sama maling. Lagi digotong. Bapak nih gimana nih? Sholat motor. Itu juga syiddatul khauf itu bisa. Jadi bapak langsung kejar itu malingnya dalam keadaan sholat. Cuman pasti udah lupa, pasti udah. Nah, sholat kan batalin aja atau gak bisa diulang. Kalau sholat gitu ada. Kalau motor gak bisa diulang, ini masalah cicilan belum lunas. Itu masalahnya. Nah intinya begitu Pak. Jadi bukan kita jadi begini ya. Bukan jadi skeptis. Jadi seolah-olah iman ente kalah sama motor, ya nggak bisa juga begitu akhirnya gitu kan. Karena memang ini harta itu memang harus dijaga memang apalagi dalam rangka mencegah kemungkaran. Orang lagi maling kan mungkar Pak. Man ra'a minkum munkaron itu juga sama maksudnya kan. Bukan, jadi kita jangan sampai suuzon sama orang yang kayak gitu Pak. Kecuali Bapak lagi ada, saya lihat video lagi sholat sunnah, tiba-tiba dibagi nasi kotak, dia langsung ngambil nasi kotak. Lagi mau sujud langsung nasi kotak. Itu yang mungkin dia syiddatul khauf, mungkin saking takutnya nggak dapat nasi kotak gitu kan. Itu nggak benar itu, makan karena lagi lagi nggak darurat ya. Tapi mungkin pertimbangannya kalau sholat sunnah bisa diulang. Kalau nasi kotak kan habis nggak bisa diulang. Pertimbangan fikih kali kata dia gini kan. Ala kulli hal begitu Pak ya. Jadi maksudnya kita ada ilmunya lah intinya. Terus catatan. Nah ini yang susah. Ini susah ini Mas Syafi'i. Saya susah unggup. Boleh membawa senjata ketika sholat khauf. Ini jelas ini. Memang surah Allah Subhanahu Wa Taala ini kan. Wal yakhudhu aslihatahum gitu ya. Bahkan sunnah jika khawatir musuh menyerang, sunnah sambil bawa senjata. Tapi jika senjatanya berlumuran najis, nah ini yang saya bilang susah ini, harus membuangnya. Kecuali dalam keadaan darurat, tapi nanti sholatnya wajib diulang. Misalnya berlumuran darah, banyak, kalau sedikit kan dimaafkan. Kalau darah banyak, nggak bisa. Lah namanya lagi perang kan, darah semua, apa ngebacok-ngebacokin orang kan darah semua itu kan. Nah ini tetap sholat tapi nanti diulang. Nah begitu ceritanya. Iya, jatuhnya jadi menghormati waktu aja ini. Jadi intinya mah najisnya tidak dimaafkan. Kalau untuk urusan najis gitu ya. Kalau nggak ngadep kiblat dimaafin. Kalau untuk gerakannya nggak sesuai dengan gerakan sholat dimaafin. Tapi najis ini nggak dimaafin. Sholat syiddatul khauf juga dapat dilaksanakan saat lari dari bencana, hewan buas, orang zolim, orang mau nagih utang mungkin. Mungkin ya itu juga kan. Lebih menakutkan daripada hewan buas. Ada pertanyaan Pak sampai sini Pak? Ya. Ada mirip keduanya ya. Antara perang dengan waktu kita mengemudi. Mengemudi. Ya, waktu mengemudi kita kan rukun sujudnya kan isyarat. Ya betul. Lalu kalau perang kan walaupun dengan lari kan kita yang disingkat ya seperti baca surat. Ya. Kan, ya, wajib aja. Dan yang kita tanyakan sulit. Walaupun kita lari. Itu kan tetap ya rukun, sujud. Isyarat saja kan. Iya, iya. Dengan dipendekkan 2 rakaat saja. Dan walaupun kita itu andai kata dor terus kita kecipratan darah itu tetap najis ya. Benar. Dan kita selanjutnya menyempurnakan sholatnya itu tetap umpama zuhur 4 rakaat. Enggak. Waktu aman. Waktu aman. Kita menyempurnakan sholat. Ya. Karena kita ulang. Jadi menyempurnakan tetap 4 rakaat. Kalau orang tersebut itu dari awal niatnya qashar 2, maka nggak perlu 4 walaupun aman karena niatnya dari awal qashar. Ulanginya 2 rakaat tetap. Kalau mengulanginya ketika perjalanan jauh tetap 2 rakaat boleh. Tapi kalau mengulanginya saat ketika udah di rumah harus 4 rakaat. Gitu Pak intinya. Waktu perang ini. Iya, dalam perang kan kebolehan 4 jadi 2 itu bukan karena perangnya, tapi karena musafirnya. Iya. Jadi kalau perangnya dekat
Misalnya di rumahnya perangnya misalnya kan, ya itu nggak boleh kosor, walaupun perang gitu maksudnya. Jamak boleh, tapi kosor nggak boleh gitu maksudnya ya. Jelas ya Pak? Nah, jadi ngulangnya itu tetap 4 kalau memang di rumah. Kalau lagi di musafir ngulangnya ya 2. Ya. Ada lagi Pak? Tanya? Ya. Iya, iya, ilmunya begitu. Tapi kan nggak semua orang Arab punya ilmunya, itu masalahnya gitu Pak. Jadi kalau tanyanya personal, susah kita menghukuminya, karena itu perbuatan pribadi gitu kan. Ada pilihan-pilihan dirinya. Saya memilih mati terus, misalnya begitu. Itu kan pilihan, nggak masalah. Yang jelas saya nggak menghakimi apakah itu nanti di mata Allah dianggap bunuh diri, itu kan? Atau justru dianggap mulia, itu Allah nanti yang menentukan. Tapi secara fikih begitu tadi, secara fikih menyelamatkan nyawa itu juga wajib gitu, secara fikih nih ya. Itu jadi mendingan dia kabur tapi lanjutin sholatnya karena syiddatul khauf gitu maksudnya. Ya kadang-kadang mungkin udah terlalu khusyuk mungkin juga kan bisa jadi itu Pak kan ya. Gitulah lebih kurang. Cukup ya Pak ya. Oke, insyaallah. Saya minta maaf karena udah mau Ramadan ya, semoga bisa saling meridhoi, saling memaafkan. Semoga Allah sampaikan kita ke bulan suci mulia, bulan Ramadan, kasih sehat, walafiat, hidayah, taufik untuk bisa menghidupkan Ramadan dengan segala hal yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.